Ini kan dua hal yang bisa sama-sama kita tafsirkan gitu loh Mbak Syifa ya. Supaya Mbak Syifa tidak terbebani. Ini sebetulnya pamanku ini mau menyengsarakan saya apa membahagiakan saya sih. Kira-kira kan seperti itu Mas Farid ya. Nah, maka dalam suasana seperti ini Mbak Syifa, sebaiknya Mbak Syifa itu takarrub kepada Allah melalui istikharah. Ya, melalui istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Apakah ini memang jalan terbaik, saya harus menikah dengan ini apa tidak, gitu. Atau tanya konsultasi kepada orang-orang, entah itu ustadz, entah itu ulama, gitu ya Mas Farid ya, supaya nggak ngambil jalan sendiri yang nanti justru hanya menuruti hawa nafsu saja. Karena ini nanti kalau menuruti hawa nafsu saja, maka akibatnya ya mesti tidak baik. Nah, kemudian tadi yang di telepon itu, di ujung telepon itu kan anaknya Mbak Syifa bilang kalau omnya udah tahu, gitu kan posisi Mbak Syifa di mana gitu. Nah, Mbak Syifa kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat kosan. Saya akhirnya pindah dari tempat kos yang saya kosin sebelumnya. Akhirnya kemana? Saya mencari tempat yang lebih aman supaya om saya mungkin sulit mencari jejak saya. Nah, di tempat kos tersebut saya juga sebelumnya saya kenal dengan seorang pria. Nah, pria tersebut mengaku kalau dia itu seorang aparat yang ingin membantu saya mencarikan tempat tinggal yang sementara yang untuk lebih aman gitu. Berarti Mbak Syifa sempat cerita sama laki-laki itu ya masalahnya Mbak Syifa ya? Curhat, ngobrol-ngobrol gitu. Terus kemudian Mbak Syifa ada hubungan dengan pria itu kemudian harinya atau gimana? Enggak Mas, kami cuman sebatas ya bersahabat, teman curhat ya. Nah, setelah itu kami mendapatkan tempat yang lebih nyaman, lebih aman. Nah, saya nggak menyangka pria yang saat ini saya sering curhat, saya itu ada malah kayak sepertinya ada maksud dengan saya. Maksudnya suka? Iya, atau iya suka? Jadi sampai kayak posesif gitu Mas. Saya kalau pamit mau pergi, dia marah-marah ke saya. Kamu nggak boleh pergi dari dia. Terus dia selalu bilang, saya pengen menikahi kamu, saya pengen menikahi kamu. Padahal saya selama ini nggak merasa ada apa-apa. Ya, tidak menaruh hati sama dia. Tidak menaruh hati. Dan mohon maaf, hubungannya hanya teman, cuma teman curhat, tidak ada kata-kata misalnya kita jadian, pacaran gitu, nggak ada. Dia sampai marah-marah. Kalau saya sampai, nih, wah, saya sepertinya malah dapat tempat yang salah lagi. Saya pengen kabur, saya mau pergi, dia malah marah luar biasa. Aduh, aku udah berhari-hari di sini. Secepatnya aku harus pergi dari sini. Mungkin aku susah di sini terus. Kamu mau kemana? Aku udah bosan di sini. Lebih baik aku pulang dari sini. Gak bisa, gak bisa. Kamu sekarang masuk, gak boleh pergi sekarang masuk. Lah kok kamu ngelarang aku? Kamu siapa? Aku kamu bilang kenapa? Kamu dengar ya perkataan aku. Sekarang kamu masuk, ngapain kamu pergi? Aku gak mau. Masuk. Aku gak mau. Kamu itu gak ada hubungan apa-apa denganku. Kalau kamu mau pergi, aku mau bunuh diri. Aku maunya Jangan, Mas. kamu nikahin aku. Pak Ustadz, nah di sini mungkin juga ada beberapa di luar sana yang juga kurang lebih sama ada unsur pemaksaan yang awalnya hanya berteman tapi salah satunya menganggap itu lebih dari teman, bahkan dia lebih posesif, lebih marah ketika untuk ada usaha untuk menjauh dari itu. Nah ini sebenarnya benang merahnya apa nih Pak Ustadz yang harus bisa dihindari agar ini tidak terjadi nih dalam sebuah pertemanan? Jadi begini, saya sebetulnya ingin tanya, Mbak Syifa selama hidup di kos itu maisahnya atau kehidupan sehari-harinya dari mana? Apakah bekerja atau bekerja? Saya ya? bekerja. Oke, bekerja. Jadi sudah mandiri, menghidupi diri dengan kos itu ya. Jadi Mas Farid kembali ke pertanyaan tadi bahwa
menghindari hal-hal seperti ini. Kalau orang Jawa kan sering bilang witing tresno jalaran saka kulino. Jadi cinta itu tumbuh dan berkembang karena sering ada komunikasi. Awalnya biasa saja kan kayak di lagu itu. Lama-lama luar biasa ada cinta. Maka apalagi dalam tanda petik status Mbak Syifa ini kan menjanjikan bagi laki-laki yang punya minat, sudah janda, hidup sendiri, pas butuh pertolongan lagi, gitu. Sehingga ini dalam kondisi seperti ini ya mohon maaf, biasanya lelaki ada yang memanfaatkan situasi seperti ini, maka sebetulnya Mbak Syifa harus hati-hati memilih teman, hati-hati memilih laki-laki dalam suasana yang seperti itu. Maka tadi saya ingatkan, mestinya dalam suasana seperti ini Mbak Syifa lebih banyak berdoa, lebih banyak takaruf untuk minta petunjuk, mohon bimbingan Allah supaya dipertemukan dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Karena janji Allah itu di Quran ada, Mas. Bahwasanya al-khabisatu lil khabisina, gitu ya, wal khabisina lil khabisat, gitu. Jadi perempuan yang nakal, yang bodoh, itu jodohnya ketemunya dilalah ya dengan laki-laki yang kurang bodoh, lebih sama, yang sama, yang nakal, gitu. Laki-laki nakal, bodoh, ya ketemunya dengan perempuan yang nakal dan bodoh. Sebaliknya perempuan yang baik, yang soleh, itu ketemunya ya akan dengan jodoh yang baik dan soleh. Ini di Al-Quran disebutkan yang seperti itu. Maka saya sarankan ya kepada Mbak Nisa supaya tidak kecewa, tidak menemukan lelaki yang bodoh, lelaki yang tidak baik, lelaki yang tidak soleh. Dalam suasana kegunjangan batin seperti ini, itu takarrub kepada Allah, zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mohon petunjuk, mohon perlindungan, mohon diberikan suami yang solehah. Itu dilakukan supaya tidak ketemunya orang-orang yang memanfaatkan seperti itu. Oke, mungkin pada saat itu kondisi Mbak Syifa lagi bimbang ya, lagi galau gitu. Kalau anak muda bilang sekarang ketemu dengan laki-laki itu yang mungkin sekiranya mengayomi, tapi ternyata ada maksud di balik itu. Betul. Oke, Mbak Syifa, setelah itu Mbak Syifa kan kasihan sama dia, takut kalau dia tetap untuk terus bunuh diri kan. Nah, Mbak Syifa menuruti apa maunya dia? Iya, saya diperkenalkan, dia datang, yuk merayu saya untuk diperkenalkan kepada kedua orang tuanya, ya. Terus bilang ke orang tuanya kalau dia ingin menikahi saya. Ya, dari tanggapan dari orang tuanya sepertinya mendukung. Ibunya juga seperti membujuk saya untuk supaya saya mau dinikahi dia. Papanya juga. Ya gimana ya, Mas? Dalam keadaan hati saya yang sedang kalut, saya merasa ya sudah, ini kayaknya ada laki-laki yang mau mengajak menikah saya dan orang tuanya mendukung. Akhirnya status laki-laki ini apa sebelumnya? Dia bilang ke saya, Duda sudah 3 tahun. Duda sudah 3 tahun, oke. Tapi tetap menikahnya karena terpaksa ya tadi ya? Iya, saya akhirnya menikah. Saya akhirnya menikah. Dan nggak lama ya, setelah 2 minggu baru saya tahu ternyata dia itu bukan seorang aparat, Mas. Dia itu bohongin saya. Terus dia juga bukan duda yang sudah 3 tahun bercerai. Saat itu dia nikahin saya, baru juga bercerai dengan istrinya. Saya juga baru tahu. Terus ya banyak. Dia suka main perempuan, sudah terlihat semua. Main perempuan, pulang malam dalam keadaan mabok-mabok. Semua melakukan kekerasan seperti juga? Ya. Melakukan kekerasan juga? Suka pukul saya. Pak Ustadz, ini satu demi satu terbuka. Semuanya. Kebohongan-kebohongan yang ada dari suami keduanya nih Pak Ustadz. Dengan terbukanya seperti itu Pak Ustadz, mungkin tidak, apakah mungkin Allah memberikan penyadaran kepada Mbak Syifa, apa yang kamu lakukan ini mungkin ada salahnya atau apanya, ada kaitannya nggak dengan itu Pak Ustadz? Nah, Mbak Syifa, ini menjadi pelajaran bagi kita semua para pemirsa ya, bahwasanya sebaiknya orang nikah itu tidak dalam keadaan terpaksa, itu satu.
Yang kedua, orang nikah itu karena ini mempertautkan dua hati yang berbeda, mempertautkan dua keluarga yang berbeda, maka harus jelas di mukanya, statusnya, posisinya, keluarganya, itu ya. Jadi kalau bahasa orang dulu itu lebih baik geger di depan daripada geger di belakang, gitu. Makanya ini menurut saya Mbak Syifa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kan nikah itu seperti undian, Mas Faris. Kalau pas dapatnya memang betul-betul baik, ya, dia nasib baik. Pas dapatnya yang nggak baik, ternyata yang nggak baik. Maka untuk meminimalisir supaya kehidupan ini bisa langgeng berjalan selamanya, maka nikah ini harus jelas dari awalnya. Identitas suami, identitas keluarga. Kalau memang aparat ya mungkin sebetulnya bisa ditanya dulu tugasnya di mana, atasannya siapa, surat-suratnya ada apa enggak. Ini bukan dalam rangka untuk percaya tidak percaya, Mas Faris. Ini pelajaran bagi para pemirsa juga. Jangan asal sudah oke, asal sudah seneng, apalagi ini pakai terpaksa juga. Mestinya dicana dulu identitasnya. Karena nikah ini misakon goli itu, suatu perjanjian suci, suatu perjanjian pertautan yang sangat akrab, nggak bisa main-main. Maka nggak bisa dengan cara terpaksa, cara identitas yang tidak jelas.